Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini memang kondisi masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia menghadapi masa-masa yang sulit karena pandemi global COVID-19. Khusus Indonesia sendiri saat ini masih masuk kriteria merah. Jumlah kasus masih meningkat ratusan orang per hari. Bahkan beberapa hari yang lalu hampir menyentuh 1.000 kasus per hari. Jumlahnya juga sudah tembus 20.000. Dan ini cukup merisaukan kita semua. Di satu sisi kita sudah lebih dari 3 bulan berada stay at home, work from home, dan study at home. Terus terang buat sebagian orang ini menyebabkan kejenuhan karena dalam 3 bulan ini hanya berada di rumah. Di satu sisi banyak hal-hal yang pada akhirnya tidak mungkin semuanya itu bisa dikerjakan dari rumah. Misalnya pendidikan, terutama misalnya pendidikan yang berhubungan dengan praktek laboratorium misalnya, atau hands-on untuk sesuatu tindakan misalnya. Dan kondisi-kondisi ini memungkinkan bahwa kita pada akhirnya harus membuka lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Begitu juga dengan pendidikan-pendidikan menengah ataupun pendidikan-pendidikan dasar. Sebagian tidak mungkin dilakukan secara study at home. Nah, oleh karena itulah maka yang harus diperhatikan tentunya adalah prinsip-prinsip kesehatan. Physical distancing harus diterapkan. Jarak antara satu siswa dengan siswa yang lain harus 2 meter. Jarak antara pengajar dengan siswa juga harus 2 meter. Kemudian juga hal yang lain adalah mereka harus menggunakan masker. Sarana-sarana cuci tangan, penggunaan hand sanitizer juga harus luas. Ya, pemeriksaan check up pada saat masuk ke ruang sekolah, ke ruang-ruang diskusi juga harus ketat. Oleh karena itulah kalau melihat kondisi saat ini, maka yang harus dikerjakan adalah harus diperhitungkan berapa kira-kira kapasitas peserta didik yang bisa masuk kelas, tapi juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan tadi. Kalau memang tidak memungkinkan, bisa saja kelas itu dipecah-pecah, bisa kelas pagi, kelas sore, atau mereka bergiliran untuk masuk ke sekolah. Karena prinsipnya physical distancing itu harus benar-benar diterapkan di dalam kegiatan pendidikan sekolah tersebut. Kemudian juga dalam kegiatan pendidikan sekolah harus diperhatikan masalah physical distancing ini. Dan kondisi ini memang sesuatu kondisi yang tidak nyaman. Oleh karena itulah peserta didik harus juga memaklumi. Ya, orang tua dan peserta didik juga harus memaklumi kondisi ini. Ya, memang peran orang tua memegang peranan penting untuk turut membimbing putra-putrinya agar bisa menyelesaikan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Untuk berbagai bidang pun juga demikian. Cenderung semua harus dilakukan secara paperless. Rapat-rapat juga sebaiknya dilakukan melalui daring, melalui video conference. Jadi rapat-rapat di luar udah pasti ini akan diminimalkan. Kemudian juga sistem absen yang selama ini ada, misalnya dari pagi sampai sore harus absen, ini pun nampaknya harus ditiadakan. Karena yang penting adalah kualitas dari para pegawai tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan di pabrik-pabrik, saya rasa juga harus disesuaikan dengan perlunya physical distancing. Asrama-asrama mahasiswa pun juga harus memperhitungkan hal tersebut. Oleh karena itulah memang benar-benar kita menghadapi sesuatu yang kita bilang new normal. Semua pengelola di semua lini harus memikirkan bagaimana bisa menjalankan proses bisnis yang ada ya untuk semua hal ini dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip physical distancing. Karena sekali lagi kita harus mengetahui bahwa infeksi virus ini mudah sekali menular dari satu orang ke orang yang lain. Dan untuk proses penularannya tidak butuh waktu berjam-jam, hanya dalam tempo hitungan menit ketika memang virus tersebut bisa berpindah dari satu orang ke orang yang lain.
kemudian juga masalah kontak, artinya ketika ada virus yang jatuh di sesuatu lokasi atau tempat yang biasa juga orang lain menyentuh tersebut, misalnya handle pintu, ini juga harus diperhatikan. Oleh karena itulah maka mungkin juga berbagai macam fasilitas-fasilitas yang seringkali terkena tangan orang, ini pun juga harus dihindari. Penggunaan WC pun juga harus dihindari, digunakan secara bersama-sama. Makan bersama juga harus dihindari. Jadi sekali lagi, semua hal, semua segi harus memperhitungkan physical distancing. Kita berada memang di dalam dunia yang berubah sama sekali. Ya, jadi hal-hal yang sebelumnya itu nampaknya hal-hal yang rutin kita lakukan, nampaknya hal-hal tersebut tidak bisa kita lakukan di zaman pandemi global COVID-19 ini. Sampai benar-benar vaksin tersebut ditemukan, sampai benar-benar obat yang efektif mengatasi infeksi ini bisa ditemukan. Sekali lagi, kita harus bersabar dengan kondisi ini, dan kesetiakawanan merupakan dasar untuk kita bisa bersama-sama mengatasi untuk mencegah penyebaran dari infeksi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.